you're rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu. Nah, kali ini kita bakalan nge-review Honda Vario 160cc. Apa aja kelebihan dan keunggulannya? Oke, mari kita review sekarang juga. Nah, kali ini kita bakalan nge-review bagian daerah di depan dari Honda Vario 160cc ini. Yuk, kita lihat apa aja kelebihan dan penambahan di bagian depan. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian cover depan atau bagian moncong depan ini memiliki perubahan yang signifikan dari Vario-Vario sebelumnya, yaitu penambahan cover di bagian ini. Cukup elegan dan cukup sporty juga dan semakin berbobot. Honda Vario di tahun 2022 ini menambahkan variasi yang luar biasa. Salah satunya adalah di bagian lampu bagian depan ini. Salah satunya adalah list lampu LED yang panjang dari atas ini sampai ke bawah. Ini membuat Vario 160cc ini semakin elegan dan sporty banget tentunya. Nah, selain itu kita lihat lagi bagian depan di bawah ini. Honda Vario 160cc ini menggunakan ban sedikit besar biar lebih sedikit berbobot juga ya, mungkin mengimbangi bagian depan. Ban yang di bagian depan ini menggunakan ukuran 100/80 dengan rings 14. Nah, teman-teman bisa lihat looknya ya, memang keren banget sih. Nah, kebetulan unit dari Vario ini itu memiliki kelas ABS (Auto Brake System). Selain itu, di sini kita bisa lihat di bagian depan lagi di dekat plat ada penambahan visor kecil. Nah, di sini nih menambahkan juga untuk Vario ini semakin aerodinamis. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk bagian depan udah kita perhatiin cukup oke. Nah, teman-teman, kali ini kita bakalan lebih lanjut di bagian stang atas. Di bagian depan ini Honda Vario 160 ini juga menambahkan tekstur yang cukup detail. Di antaranya di bagian speedometer ini memiliki dua tombol select dan set. Nah, di bagian indikator speedometer ini udah menggunakan full digital sehingga memiliki desain yang lebih elegan. Di sini juga ada indikator injeksi, terus kunci, lampu dan baterai serta ABS. Dan ditambah lagi di bagian bawahnya ini memiliki beberapa fitur seperti trip A, trip B. Nah, untuk bagian stang ini kita lihat kurang lebih seperti udah dibengkokkan stangnya. Tapi kebetulan ini memang udah bawaan dari pabrik dan memang lebih nyaman ketika saat kita berkendara dengan stang yang agak sedikit relax seperti ini. Nah, untuk masalah bagian tombol-tombol yang lebih lanjut di bagian stang ini adalah di sini Honda juga memiliki ciri khas yaitu tombol idling stop system, di mana itu merupakan ciri khas era Honda zaman sekarang. Nah, juga ada starter, terus ada lampu jarak dekat, jarak jauhnya, tombol dari klakson, juga ada lampu sen. Nah, kebetulan di sini tidak ada hazard ya. Nggak tahu kenapa, yang jelas untuk di Vario 160 ini tidak ada lampu hazardnya. Nah, untuk bagian depan ini kita udah pastikan lebih elegan dan sporty. Nah, kita lihat lagi bagian agak ke bawah. Honda Vario 160cc ini menggunakan keyless seperti terdahulunya, seperti Honda Vario-Vario terdahulu. Nah, memang ini penggunaannya masih standar seperti dulu. Dan di sini kita lihat bagian dashboard depan memang luar biasa ya detail dari bodinya. Dan kita bisa lihat lagi di sini ada kabin yang bisa dibuka dan ditutup dan bisa dibesarkan seperti ini penutupnya, dan ada USB charger. Nah, ini membuat teman-teman bisa lebih aman untuk meletak barang di bagian dashboard ini. Nah, untuk itu teman-teman, kalau bagian depan itu sporty dan padat ya, karena memang didesain secara detail oleh Honda tersebut. Nah, kita lihat di bagian bawah kaki pijaan. Nah, di sini kita lihat memang masih menggunakan bagian dashboard juga atau bagian body. Nah,
di sini kita bisa coba rasakan bagaimana kalau kita duduk di bagian ini ya. Nah, nyaman atau tidak? Yang jelas saya sendiri berukuran 170 cm tinggi saya. Nah, di sini saya masih merasakan luas ya. Nah, jadi kaki tidak mentok. Jadi memang nyaman banget untuk kita bawa atau riding di jalanan. Nah, kebetulan untuk bagian bawah ini ada yang namanya baterai aki. Nah, jadi akinya di bawah ini ya, guys. Jadi memang di desain di sini. Nah, untuk gantungan barang masih menggunakan satu bagian ini. Di sini nggak ada ya. Cuma satu di sini. Nah, oke, itu bagian dari depan. Kalau aku sendiri atau saya sendiri menyarankan memang teman-teman yang hobi sport dan pengen kelihatan gagah ya Vario 160cc ini. Nah, kembali kita akan review bagian belakang. Kita lihat bagian belakangnya ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat bagian ini. Bagian belakang. Jadi bagian belakang ini kita bisa lebih detail, yaitu lampu LED untuk stop lampnya. Nah, dengan desain yang lebih sedikit runcing-runcing dan peta-peta dan berbobot. Nah, untuk masalah bagian spakbor masih seperti spakbor di Honda Vario sebelumnya. Dan tentunya lampu sen belakang itu menggunakan LED. Nah, tetap seperti ciri khas Honda. Nah, kita berbicara di bagian samping dari Honda Vario ini. Vario sendiri memiliki bodi yang agak sedikit lancip ke belakang. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada emblem yang bertuliskan Vario 160. Memang di sini bodinya memang polos, tidak ada cuttingan stiker. Nah, sekarang mesin. Bagian mesin ini Honda Vario 160cc memiliki kapasitas mesin 160cc. Dan apa kelebihannya? Kelebihannya cc-nya lebih naik daripada sebelumnya, daripada Vario-Vario terdahulu. Nah, tetap seperti Honda sebelumnya memiliki mesin ESP Plus dengan 4 katup. Jadi memang lebih irit ya teman-teman. Kalau untuk masalah bahan bakar tetap irit untuk Honda dengan 160cc ini. Nah, selain itu untuk masalah suspensi bagian belakang, suspensinya menggunakan satu shock breaker. Kalau menurutku agak sedikit keras ketika saat kita riding di jalanan yang agak sedikit jelek. Tapi ketika saat kita udah agak sedikit laju atau kencang di jalanan yang agak datar, itu pasti nyaman banget. Memang mungkin agak sedikit berbedanya di bagian ini aja doang. Oke, bagian ban belakang. Nah, bagian ban belakang ini memiliki ukuran di 120/70 untuk ring 14. Memang kelihatannya lebih besar karena juga di bagian tapaan ban belakang peleknya ini memiliki 350 inch. Jadi memang memiliki tapaan yang lebar sehingga kelihatannya lebih berbobot dan besar. Dan ini sangat enak untuk kita bawa di lingkungan perkotaan dan bisa lebih nyaman lagi untuk di tikungan karena lebih lebar tapaannya. Jadi di bagian samping sebelah sini dekat knalpot ini juga memiliki cover yang agak besar ya, jadi lebih padat. Memang di sini Vario ada perubahan yang luar biasa dan signifikan. Ditambah lagi ada yang berbeda banget dari Vario ini dengan Vario yang sebelumnya, yaitu adalah master caliper rem belakang atau memiliki rem cakram belakang. Sebelumnya Vario sebelumnya belum menggunakan rem cakram belakang karena masih menggunakan tromol ya teman-teman. Jadi ini memiliki perubahan yang luar biasa dan keren banget sih, dan nyaman untuk kita bawa dalam pengereman. Nah teman-teman, penasaran bagian jok bagian dalam Honda Vario 160cc ini memiliki kapasitas bagian jok dalamnya cukup besar karena bisa muat untuk satu helm half face. Dan di sini kita lihat bagian jok bawah ini yang di dalam ini itu dikasih cover biar lebih rapi banget. Nah, untuk di sini kita bisa lihat. Nah, terus untuk tangki juga kita bisa lihat. Dan ini bagian nomor rangka yang memang sengaja ditutup di bagian dalam ini. Nah, biar lebih rapi. Seperti itulah isi bagian dari jok Honda Vario 160cc. Nah, ditambah lagi kelebihan dari kegesitan Honda Vario 160cc ini karena dia memiliki kapasitas 160cc.
dengan kecepatan yang luar biasa ketika saat kita membawanya. Silahkan teman-teman untuk tes riding biar lebih merasakan kenyamanannya.